di kota Yogyakarta itu semua UMKM. Tetapi UMKM yang punya NIB hanya 45.000 loh. Dari totalnya? 400.000. Oh. Kan 10%. Jadi kita cukup buka web, apapun, nggak usah data, nggak usah parkir, upload di sana syaratnya, nanti juga setelah jadi kita download izinnya di situ. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bagus sebetulnya. Yep. Hanya kemudian belum bisa terintegrasi, bisa smooth di dalam OSS. Sehingga tadi kesannya betul, satu pintu tapi banyak jendela. Karena memang seperti itu. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Indria Sastrotomo bisa kembali menjumpai Anda dalam podcast Jogja Invest, persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tema tentang membangun ekosistem inovasi, kunci peningkatan kualitas pelayanan publik. Telah hadir bersama kita di sini ada 3 narasumber yang sangat luar biasa. Saya akan langsung perkenalkan. Untuk yang pertama ada Bapak RB Dwi Wahyu B, SPD MSI selaku anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Dwi, apa kabar hari ini? sehat selalu. Sibuk keliling-keliling, sudah agenda keberapa hari ini? Dari sekian? Dari pagi baru 3. Baru 3, masih ada 7 lagi kayaknya. 10 paling nggak kalau sama Pak Dwi ya per hari. Kemudian narasumber saya yang kedua, ini yang narasumber saya yang paling cantik nih ya pemirsa. Ada Ibu Nuri Ahadianti SHMSI selaku penata perizinan ahli media Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Nuri, apa kabar? Kabar baik-baik, ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi, sering-sering ketemu ya. Matching sekali hari ini, luar biasa di tengah-tengah kesibukan juga. Dan ini dia nih yang saya juga senang sekali bisa ketemu dari Visipol UGM. Ada Dr. Andes Radminto Empol Admin selaku Direktur Magister Administrasi Publik Visipol Universitas Gadjah Mada. Pak Radminto, apa kabar? Selalu sehat ya? Insya Allah, amin. Kita tidak sabar untuk mendengarkan banyak insight dari akademisi Pak Radminto. Oke, insya Allah. Iya, dan memang ini luar biasa ya kalau kita membahas terkait dengan bagaimana ekonomi kita sekarang ini, inovasi ini tidak bisa terpisahkan begitu ya. Dan memang sektor publik ini dan juga pemerintahan ini lagi-lagi yang selalu dekat dengan masyarakat begitu ya, tidak henti-hentinya memberikan pelayanan inovasi untuk memudahkan masyarakat. Ini khususnya terkait perizinan ya untuk hari ini yang akan kita bahas. Dan kita pengen tahu bagaimana inovasi-inovasi yang sudah dilakukan begitu ya. Karena nanti memang goalsnya lagi-lagi ya untuk kesejahteraan masyarakat pastinya ya. Nah, saya mau ke Bu Nuri dulu. Bu Nuri, mungkin bisa disampaikan terkait update terkini bagaimana gambaran kondisi pelayanan publik di daerah istimewa Yogyakarta saat ini, Bu Nuri. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Indri. Senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan bapak-bapak yang luar biasa. Pak Radminto, teman kami, mitra kami ketika berdiskusi ya Pak. Teman berdiskusi ya. Juga diskusi yang luar biasa setiap kali bertemu dengan bapak-bapak ini. Jadi Pak Radminto, Pak Dwi, kami sampaikan bahwa pelayanan publik ini memang dari waktu ke waktu selalu mendapatkan perhatian yang lebih. Bahkan ini akhir-akhir ini semakin mendapatkan fokus yang lebih banyak begitu ya. Ini tidak lain karena memang apa yang menjadi idaman begitu ya, harapan dari masyarakat. Bagaimana kemudian kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ketika kemudian dihadapkan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, maka kemudian yang menjadi fokus perhatian kami adalah pelayanan perizinan dan penanaman modal. Nah, di dalam 2 fokus inilah kemudian kami melaksanakan amanat yang disampaikan di dalam Perpres nomor 97 tahun 2014, kemudian juga di Permendagri 138, maaf, itu terkait dengan PTSP. Nah, kedua peraturan ini mengamanatkan bahwa untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal ini kemudian dikemas dalam sebuah format PTSP. Nah, PTSP ini apa? Ini adalah sebuah konsep pelayanan terintegrasi di mana kemudian semua pelayanan dilayani secara paripurna atau melalui satu pintu, yaitu melalui dinas kami. Nah, kenapa kemudian disebut sebagai satu pintu? Karena sebetulnya kami menyampaikan menerbitkan atau tidak menerbitkan izin atau dalam investasi itu
tentu tidak akan terlepas dari rekomendasi, kemudian pertimbangan teknis dari OPD-OPD yang menjadi mitra kami. Itu mengenai konsep PTSB. Nah, kaitannya dengan inovasi tadi, bahwa kemudian untuk menghasilkan atau memberikan pelayanan yang terbaik tadi, kemudian mau tidak mau, kami selaku pemerintah harus mempunyai sesuatu yang ditawarkan atau disampaikan pada masyarakat yang di situ memberikan sebuah lompatan atau peluang, ya, peluang-peluang baru di mana di situ nanti akan menghasilkan sebuah ekosistem inovasi yang akan mendorong itu tadi kemudahan berusaha dan kemudian daya saing wilayah. Nah, itu pengantar dari kami seperti itu, bagaimana kemudian inovasi ini penting karena memang yang namanya dinas perizinan itu sekarang tidak hanya dibandingkan antar DPM TSP, tapi dengan bank, Pak, dengan perguruan tinggi, ya dengan sektor-sektor pelayanan publik seperti itu. Jadi mau tidak mau kami harus mempunyai sebuah pelayanan yang di situ adalah basicnya ataupun core-nya adalah kebutuhan dari masyarakat seperti itu. Nah, kebutuhan masyarakat ini terutama pelaku usaha ini kan kadang-kadang bersifat disruptif ya, Pak. Sesuatu yang sulit untuk dihadapi karena datangnya tuh tiba-tiba. Nah, inilah yang kemudian harus ada inovasi-inovasi dari dinas seperti itu. Ya, baik, kebutuhan dari masyarakat yang nantinya ini akan menjadi sumber dari inovasi-inovasi apa yang nanti bisa menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat inspirasi begitu ya. Baik, terima kasih Bu Nuri. Pak Dwi, kalau tadi Bu Nuri menceritakan terkait dengan bagaimana gambaran terkini. Nah, Pak Dwi ini kan biasanya sering banget terjun ke masyarakat begitu kalau melihat sendiri Pak terkait dengan berbagai inovasi ini, pandangan Dewan terkait dengan isu-isu pelayanan publik, karena kan Bapak sering banget itu pergi kemana-mana, ke akar rumput gitu, mungkin bisa disampaikan juga bagaimana, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga yang bisa disampaikan ke Ibu Nuri dan juga Pak Radminto, mungkin kita nanti bisa cari bersama solusinya. Oke, terima kasih. Ada kata kunci di dinas beliaunya, Mbak Nuri. Iya, kata kunci. Di situ ada penanaman modal, ada investasi, dan ada perizinan satu pintu. Satu pintu. Ya kan? Iya, betul. Nah, 3 hal ini, bagaimana saling mempengaruhi. Ya kan, perizinan satu pintu akan mempengaruhi tentang investasi. Dan investasi di dalamnya ada penanaman modal. Ini yang harus kita fokuskan diskusinya. Nah, bagaimana sekarang dinas perizinan satu pintu dan penanaman modal ini ada investasi. Kan persoalannya targetnya kan investasi. Betul. Kami mentargetkan investasi. Nah, ketika kita masuk di dalam investasi, pasti di situ ada hal yang harus dilengkapi terkait dengan perizinan. Ya kan? Nah, kita lihat potensi. Kita punya potensi apa sih di DIY ini? Terus yang pertama nih potensi. Yang kedua, lalu sejauh mana pelayanan publik ini bisa terlayani betul. Ya. Ada data begini, Mas Pak Dokter. Di DIY ini selalu ngomongin 98% pergerakan ekonomi digerakkan oleh UMKM. Oke? Nah, bagaimana UMKM ini pasti akan mempengaruhi investasi sampai kepada penanaman modal. Lalu pertanyaannya, apakah UMKM ini sudah sadar terhadap perizinan apa betul? Karena ketika yang namanya sebuah investasi ini untuk masuk ke sana pasti harus melalui perizinan, ya kan? Nah, sekarang perizinan yang ada di kita ini kalau 98% digerakkan oleh UMKM, karena itu nyambung dengan pariwisata, sejauh mana ini bisa sudah tersosialisasikan di bawah, kan begitu? Nah, kita punya perizinan yang terpusatkan di kabupaten itu MPP. Semua punya MPP, Pak, di kabupaten kota. Pertanyaannya, apakah masyarakat bisa terakseskan di sana semua? Karena ini ngomongin perilaku ya. Perilaku masyarakat itu ada yang ogah-ogahan, ada yang memang itu sadar perizinan, ya kan? Jauh sedikit nggak mau, ya kan? Ini untuk ke sana mungkin ini di Mbak Nuri nanti yang akan bicara, tetapi saya bicara tentang psikologi. Psikologi pengusaha kita ini kadang-kadang selalu inginnya di zona aman. Di zona aman pokoknya laku. Nggak pakai izin juga laku.
Gitu loh ya. Tetapi dia tidak punya target, apa namanya, kalau namanya UMKM itu, UMKM naik kelas, dia nggak mau naik kelas. Dengan begitu saja dia bisa hidup. Ya. Itu loh, ini ngomongin perilaku, ini ngomongin pelaku. Nah, bagaimana sekarang pelayanan publik ini akan mensupport masyarakat untuk lebih sadar dengan perizinan? Satu. Yang kedua, tetapi juga secara geografis nggak jauh-jauh. Kalau di kota mungkin dekat, Pak. Kalau di Gunung Kidul begitu, kalau harus di kabupaten, dia harus naik transport yang hari ini transportnya juga sulit. Nah, maka diskusi ini kalau kita memang harus mensupport investasi, di dalamnya ada perizinan, bagaimana perizinan ini bisa terakses di wilayah supaya pelayanan publiknya lebih optimal. Ya. Menurut saya itu dulu. Itu dulu. Kalau sudah nanti kita bicara yang lain. Maka saya melihat lalu isunya seperti apa? Di kota saja, karena saya dapurnya kota, Pak. Iya. Apa nih Pak di kota? Di kota Yogyakarta itu semua UMKM. Tetapi UMKM yang punya NIB hanya 45.000 loh. Dari totalnya? 400.000. Oh. Kan 10%-an ya. Ya kan? 10%. Ini kita makanya itu, apakah ini jauh? Enggak. Mereka enggak secara geografis kan enggak jauh, Pak, di kota. Di kota itu hanya 32,8 km jaraknya. Dekat kan? Tapi mereka kenapa tidak bisa? Yang katanya juga itu bisa diakses oleh sendiri NIB itu. Ya kan? Tapi juga enggak. Kenapa ini ngomongin mentality ya? Mental. Ini ngomongin mental ini. Ketika ngomongin mental ini, maka UMKM kadang-kadang yang belum pernah terakseskan oleh program-program pemerintah, dia merasa korban. Dia kan? Dia merasa korban. Padahal dia mengorbankan diri karena pemerintah sudah memberikan ruang untuk ke sana, tetapi tidak dilalui. Nah, saya tadi bicara tentang, saya kira kok untuk mengoptimalkan pelayanan publik, saya kira pelayanan harus lebih membasis, tidak hanya tersentral di kabupaten kabupatennya, tapi mungkin di kelurahan dan sebagainya. Karena di kelurahan juga punya forkom. Manfaatkan itu. Oh, kelurahan. Saya kira itu. Sementara itu. Iya. Kalau mau langsung Bu Nuri silahkan. Pak Dwi ini gayung bersambut, Pak. Jadi salah satu yang menjadi andalan kami berikutnya, Pak, itu ada inklusivitas, Pak. Satu, kaum disabilitas. Kemudian kami sudah mulai turun ke kementerian, Pak. Ada. Sampai kementerian. Kemudian juga Goes to Campus, Pak Radminto. Itu salah satu yang Pak Dwi tadi sampaikan, bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri. Nah, kemudian kalau masalah mindset ini memang betul, Pak. Ini memang kita kerja keras ini ya. Tantangan keras ya. Meskipun sebetulnya dalam 1 tahun, Pak, pada waktu kita dulu mempunyai kerjasama itu memang bagus ya, Pak. Ada beberapa kali frekuensinya banyak ketika kita kemudian punya sosialisasi. Nah, ini kan memang agak terkurangi begitu ya frekuensinya. Tetapi itu tadi kemudian kita tutupi. Kita mulai ke Goes to Campus. Tidak mengandalkan anggaran, Pak. Kemudian Goes to kementerian, itu kita juga diundang oleh beberapa kementerian yang memang membutuhkan support dari kami. Nah, ini kita sounding terus, Pak Dwi, bagaimana kemudian Pak, Bu, monggo silakan kalau kami dibutuhkan, kami diundang, kami akan datang ke situ. Ini salah satu bentuk dari yang disampaikan Pak Dwi tadi. Jadi seperti itu, Pak, Mbak Dwi, Mbak Indri ya. Bagaimana kemudian mobilitas ini memang perlu dibangun ya, sehingga kita tidak hanya duduk di belakang meja, tapi bagaimana bisa mendekatkan kepada masyarakat. Kemudian MPP tadi, Pak Dwi, MPP itu memang betul, kemudian hanya terpusat di ibu kota, kabupaten dan kota. Namun kemudian kami mempunyai forum PTSP. Nah, forum PTSP ini selalu kita dorong bagaimana kemudian teman-teman dari kabupaten kota ini bisa tadi mobile, Pak. Bahkan teman-teman Kulon Progo itu, Pak Dwi, itu luar biasa. Dengan hanya celana pendek itu, Pak, mereka berjuang itu, Pak, sampai ke puncak yang paling tinggi, bagaimana bisa menjangkau masyarakat yang paling terpencil. Itu kami menjadi saksi ya, bagaimana teman-teman dari Kulon Progo, kemudian Gunung Kidul itu juga meskipun mereka kekurangan SDM, Pak. Jadi Gunung Kidul itu unik, Pak.
mereka itu ada kekurangan sumber daya manusia di jabatan fungsionalnya. Mereka tidak punya ahli madya, Pak. Jadi hanya ahli muda, kemudian di bawahnya ada 2 orang. Bagaimana kita bisa membayangkan ya dengan range Kabupaten Gunung Kidul yang seperti itu. Tapi mereka tidak putus asa, bagaimana mereka selalu memberikan support kepada masyarakat yang level paling bawah. Saya sepakat, pelayanan publik tidak lepas dari SDM. Iya. Nah, SDM kita ini, betul, kita ini kalau bicara tentang SDM, survei membuktikan, ini survei Pak, data. Kita ini kelebihan 6.000 orang, kekurangan 5.000 orang. Karena? Ya karena mungkin rekrutmennya sudah salah dari sononya Pak. Iya. Sehingga ketika ini pensiun, siapa penggantinya? Kosong. Bingung kita. Kosong, betul kan? Betul. Itu terjadi. Sehingga yang namanya pelayanan publik juga tidak bisa dilepaskan dari kesiapan SDM. Betul, mereka sudah goso tadi. Goso begitu, tetapi optimalitasnya kan juga tidak seoptimal yang umpamanya di situ ada Karyobang ya, di sana ada tellernya. ada teller di situ yang setiap saat bisa bisa terakses. Ini juga menjadi evaluasi saya, terkait dengan SDM sehebat-hebat sistem ini, tetapi kalau tidak didukung oleh SDM, ya sama saja. Sama saja. Nah, sebelum selanjutnya nanti ke beliau, ke Pak Radminto habis ini. Saya kira konsolidasi antar OPD supaya tidak overlap. Tidak overlap. Baik. Ya. Iya, gitu ya Pak Dwi ya. Nah, sekarang saatnya saya ke Pak Radminto. Tadi sudah disampaikan banyak hal begitu ya terkait dengan bagaimana mindset ini memang menjadi tantangan besar kita bersama ya. Kalau tadi Pak Dwi juga sudah menyampaikan isu-isu di masyarakat begitu yang kayaknya kalau ada sampai di tingkat-tingkat yang paling kecil, paling jauh begitu, oke juga ini sebenarnya konsep inovasi yang ideal itu bagaimana sih Pak Radminto? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama apresiasi saya untuk DPMPTSP sudah melakukan banyak program yang menarik yang dibutuhkan ya. Intinya kan tadi Pak Dwi juga katakan memberikan akses yang lebih gitu ya. Nah, tetapi memang perubahan itu kan begitu cepat sekali ya. Sehingga inovasi itu juga harus mengejar terus gitu. Kalau enggak akan tertinggal ya. Saya ingat dulu pertama sekali itu layanan itu kan Samsat ya, terpadu satu atap gitu ya. Nah itu sudah sangat bagus pada saat itu ya. Tapi kan perkembangan sangat cepat. Karena itulah kemudian tadi Pak Dwi menyebut MPP, mall pelayanan publik. Nah sekarang kemudian menjadi virtual mall pelayanan publik. Jadi orang nggak harus datang ya. Nah kemudian DIY punya DPMPTSP. Saya kira itu sesuatu yang oke lah. Semua selesai di satu pintu ya. Tapi kalau kita bicara inovasi itu sebenarnya kuncinya ada 5 ya. Yang pertama itu ada perbedaan atau kebaruan. Nah ini gampang lah. Beda baru itu kan gampang ya. Nah yang penting tadi kedua ini. Ada apa? Kemanfaatan. Jadi nggak boleh asal beda. Ya. Beda bermanfaat. Nah syukur lebih lagi ada problem solving. Ini masalah apa yang dipecahkan. Tadi misalnya akses. Karena masyarakat yang bisa datang. Oke lah kita yang mendatangi. Itu kan problem solving. Nah yang keempat ini sangat bagus kalau kemudian itu bisa diduplikasi atau direplikasi. Artinya provinsi lain, kabupaten lain itu bisa meniru karena sudah terbukti sangat bagus. Nah yang paling akhir tidak harus sih, tapi sangat baik juga kalau bisa itu comply dengan suprasistem yang di atasnya. Sehingga ya menjadi tidak ada konflik, ada harmoni, ada keserasian. Nah itu kalau kita bicara konsep ya. Kalau bisa 3 aja udah bagus. Baru manfaat problem solving. Kalau sudah 3 ini sudah. Syukur ada tambahan yang keempat dan kelima. Nah kalau kita bicara DIY, sekali lagi saya mengapresiasi itu memang luar biasa ya. Tetapi mungkin ke depan kita perlu pikirkan ya. Oke 1 pintu sudah ya. Nah lebih maju apa? 1 jendela. Namanya bisa apapun lah. Tapi intinya kalau 1 pintu kan orang masuk masih harus datang ke sana gitu ya. Tapi kalau persis Pak. Tapi kalau 1 jendela, apapun urusannya masukkan lewat jendela. Selesai di situ. Nah itulah kemudian ada konsep drive-thru segala macam itu kan itu intinya 1 jendela gitu ya. Nah ke depan barangkali sekarang seberapa sudah mulai itu 1 jendela tapi jendelanya virtual. Nah, jadi kita cukup buka web, apapun nggak usah datang, nggak usah parkir. Upload di sana syaratnya,
nanti juga setelah jadi kita download izinnya di situ. Nah itu kalau bisa seperti itu, wow mantap. Apalagi kan Jogja ini, DIY ini kan barometer ya. Kalau kita mulai duluan, saya kira yang lain akan mulai ya. Nah kemudian tadi disebut kata kunci ya, kan ada 2. Salah satunya apa? Investasi. Tadi sudah banyak disebut bahwa kita melayani UMKM, bagaimana mereka kemudian akses, kita kasih akses. Itu sesuatu. Tapi jangan lupa, investasi itu lebih banyak kita harap dari luar. Eropa mungkin, Sultan di Arab, di Brunei. Jadi itu juga jangan dilupakan. Bagaimana menarik mereka supaya mau datang ke kita. Nah tentu kita harus bisa dalam tanda petik menjual apa ya istilah yang pas ya Pak Dwi ya, menjual potensi ya. Iya, menjual potensi hal positif yang kita miliki. Persis. Kita pamer, kita narsis, kita sombong. Oh kemudian mereka tertarik, oh bagus nih tanamkan duit di DIY di Jogja, cepat berkembang, aman kan gitu. Nah saya kira itu yang tidak boleh kita lupakan. Mungkin itu dulu lah supaya tidak terlalu banyak. Jadi sekali lagi apresiasi. Sebelum lupa Pak Dokter. Ya, silakan monggo. Jadi ya. Bagaimana kita menarik investasi yang bisa terbaca oleh negara-negara, nggak usah tanya ke Jogja dulu, dia buka. Nah, ini yang harus kita pahami begini. Ketika ada OSS, ini ada enaknya, tetapi ada yang sedikit menurut saya, karena ini belum terkonsolidasi. Contohnya begini Pak Dokter, maksud saya begini. Pernah ada kasus di Jalan Malioboro, ini hal yang kecil ya, ini hal yang kecil di Jalan Malioboro bahwa di situ tidak boleh ada pedagang, ya kan? Terus kita evakuasi dagangnya, di situ tidak boleh ada barang mesin lewat di situ. Tetapi ketika mau di sweeping, dia tunjukkan ada izin OSS, ya kan? Bayar ini ya. Maka yang harus saya katakan adalah di situ kita harus koordinasi dengan tata ruang. Maka yang namanya perizinan satu pintu, ya satu pintu betul. Tadi saya ngomong bahwa masih banyak perizinan yang masih overlap. Yang kedua, belum terkonsolidasi dengan OPD yang lain. Tata ruang ini adalah ketika tata ruang ini sudah clear, supaya tidak membingungkan calon investor untuk melihat, oh di sana perdagangannya di sana, pariwisatanya di sana. Walaupun mungkin sudah ada, tetapi ternyata OSS yang ada di pusat sana masih overlap. Itu yang terjadi loh ya. Saya nggak pernah, tidak boleh ada skuter lewat begitu. Di sweeping Pak, dia tunjukkan OSS. OSS-nya ditunjukkan ya? Iya, dan itu ada betul. Parkir misalnya, itu udah ada. Maka di sini harus perizinan satu pintu, harus pembagian kewenangan harus jelas. Pembagian kewenangan harus jelas. Ya, ini. Sehingga ketika tadi sudah tertata, baru kita buat sistemnya tadi. Begitu. Jangan buat sistem, ternyata ada overlap sistem. Itu loh. Saya tidak sedang menggurui Mbak Nuri loh ini. Tapi ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Diskusi hari ini adalah bagaimana sekarang kita menciptakan investasi dengan support perizinan. Ya kan? Berarti perizinan harus dipermudah. Nah, perizinan di sini supaya tidak overlap, ini harus di satu pintu atau di misalnya NIP harus di mana? Halal harus di mana? Semua buka loh ya. Kalau mau ekspor harus di mana? Karena di Indang juga punya COO-nya, misalnya begitu. Ya kan? Maka ini harus jelas dulu, dan ini harus terkonsolidasi atau tersosialisasi kepada pihak-pihak yang menggunakan itu. Menurut saya itu. Nah, iya, tidak ada overlapping dan sebagainya. Ini silakan ditanggapi Bu Nuri. Langsung, baik. Iya, langsung. Banyak sekali ya dari Banyak Pak Ratminto sekali, dan ya. Pak Dwi. Pak Dwi dulu aja ya. Dari Pak Dwi dulu tadi. Jadi betul sekali Pak, yang namanya kewenangan itu sebenarnya sudah sangat jelas Pak di dalam PP 5 itu sudah sangat jelas. KPLI sekian itu kewenangannya siapa, itu sudah jelas. Hanya kemudian Bapak yang perlu kita catat bersama, betul memang itu belum ada satu integrasi sistem yang bagus. Ada tata ruang, itu ada Gistaru Bapak. Gistaru itu punya siapa? Itu punya ATR, Kementerian ATR.
Kemudian ada AMDALNet. Punya siapa Bapak? Itu punya Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian yang ada lagi yang paling ramai Pak, PBG. PBG dan SLF itu punyanya dari PUPR ya. Tambang itu ya? Bukan, kalau yang tambang yang MOMI Modi itu punya SDM. Nah ini Pak Ratmito, ini adalah aplikasi-aplikasi yang bagus sebetulnya. Hanya kemudian belum bisa terintegrasi, bisa smooth di dalam OSS. Sehingga tadi kesannya betul, satu pintu tapi banyak jendela. Karena memang seperti itu. Jadi kementerian masing-masing itu masih pintu punya. banyak pintu. Nah, gitu. Nah, jadi memang seperti itu Bapak. Kalau kami dari DPMT SPDIY selalu menyarankan lewat kami begitu. Hanya kemudian ketika mengurus PBG itu masih harus ke kabupaten kota di DPU SDM-nya. Kemudian untuk melihat apakah dia sesuai dengan tata ruang. Mereka harus mempunyai informasi tata ruang. Itu kemana? Ke DPTR-nya. Jadi bagus memang konsep yang akan dibangun di dalam OSS. Hanya tadi memang perlu satu integrasi yang betul-betul integrasi kewenangan. Gitu. Itu. Jadi memang betul Pak, itu satu hal yang sangat penting. Bagaimana kemudian itu bisa dilihat. Karena masyarakat itu kan yang dilihat cuma satu Pak, dinas perizinan. Nggak tahu di belakangnya siapa gitu. Dan ketika mereka harus misalnya harus memenuhi pemenuhan persyaratan di dinas apa, itu kesannya menjadi pingpong. Padahal memang kami diaturnya seperti itu di dalam regulasinya begitu loh. Maksud saya begini, saya melihat belum ada penegasan kewenangan perizinan satu pintu itu seperti apa sih? Apakah perizinan satu pintu itu hanya administrasi atau sampai kepada cek dia di lapangan untuk menentukan dan tidak? MOMI misalnya di tambang. Tambang itu kabupaten, SDM, mungkin di perizinan perspektifnya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Tambang hari ini yang digunakan untuk uruk tol itu yang perizinan benar hanya satu. Lainnya legal. Lainnya ilegal. Walaupun mungkin yang perizinan betul-betul prosesnya lama. Saya pernah di Kelu itu 2 tahun Pak. Baru keluar. Wow, dari itu lempar-lemparan. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, harus kembalikan dulu. Maka tadi ada penegasan kewenangan. Perizinan satu pintu di beliaunya ini, di PTN ini, sejauh mana kewenangannya? Dia hanya administrasi, ya kan? Dia hanya, administrasi sudah komplit. Begitu atas rekomendasi dari berbagai kewenangan. Atau seperti apa? Atau dari beliaunya ini punya kewenangan yang beda di antara proses yang sudah dilalui. Iya. Itu Mbak Diri. Ya, sebelum dijawab boleh minum dulu ini karena makin seru ya. Ini haus ini ya. Enggak panas. Ini sedang tidak ya. Tapi ini kondisi bagaimana kewenangan yang terjadi. Jadi begini Pak, proses administrasi kalau tadi disebut tambang ya Pak. Itu memang tidak hanya tambang sebetulnya. Yang namanya kemampuan. Oke. Yang namanya kemampuan teknis itu kan memang tidak kita punya Pak, ya. Itu adalah orang-orang yang di dinas teknis. Maka kemudian ada yang namanya verifikasi teknis. Verifikasi teknis ini adalah miliknya orang-orang dinas. Jadi pada saat mereka ataupun pemohon itu masuk kami yang menyampaikan surat ke PU Pak. Ini loh ada permohonan, silahkan diverifikasi sesuai dengan kapabilitas kemampuan teknis dari dinas masing-masing. Nah, ketika itu sudah ada clear. Bahkan sampai sidang tambang Pak, sidang tambang itu kami yang lead koordinator. Sidang tambang itu di sana duduk semua OPD, ada PU, DPTR, ada DLH, kemudian Panewon, kemudian kelurahan itu kita undang semua. Nah disitulah kemudian dari peran dari DPMT SP ini bisa terbit atau tidak. Bisa terbit atau tidak itu kemudian mengacu pada rekomnya. Apakah ini memang sesuai dengan regulasinya? Atau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, diklarifikasi, bahkan sampai ke Panewonnya. Itu yang kemudian peran kami di situ Pak. Verifikasi teknis iya memang di DPU, tetapi kami punya kewenangan untuk menentukan apakah ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Dari sisi apa? Dari sisi regulasi, kemudian dengar pendapat dari kewilayahan, kemudian juga dari Pak Ratmito tadi betul kemanfaatan, kemudian keadilan dan kepastian. Karena kan regulasi itu 3 itu yang saya tanyakan Pak. Di perizinan satu pintu itu kewenangannya seperti apa? Artinya kalau Mbak Nuri tadi ngendiko, ternyata temannya Mbak Nuri juga
akan memverifikasi semua kebenarannya semua, kan begitu. Betul. Sampai kepada ternyata ada kewenangan untuk izin itu keluar atau tidak, walaupun secara administrasi sudah terlalui, begitu Pak. Kalau administrasi pasti di depan Pak. Betul, administrasi selesai. Ya. Tetapi ternyata jenengan juga bisa punya kewenangan itu untuk bisa izin itu bisa keluar atau tidak. Jadi Mungkin begini, ya. atas verifikasi peninjauan kembali administrasi kebenaran administrasi Betul. rapat. Jadi kan itu Pak sebagai gambaran Ini seperti biar semua dengar nih Betul, Pak, ya. biar semua dengar bahwa betul. jangan Biar sampai clear di ya, beliaunya maksudnya. ini justru akan menjadi sampah apa? Keranjang Guli, sampah ya. guli, Ya. keranjang sampah. Oke. Oke. Jadi di situ kan ada dari DPTR Pak. Kita cross check rekomendasinya cocok nggak dengan yang di PU. Di PU ini masih di cross check kan dengan yang di Kapanewon tadi Pak. Nggih. Kan yang sering terjadi itu beda koordinat, titik koordinat. Nah ini kita cocokkan dengan peta desa. Peta desa ini kadang-kadang berbeda dengan yang ada di DPTR. Yap. Nah kemudian kita masih harus konsul lagi ke BPN. Jadi Iya, banyak hal yang harus kita pertimbangkan di sidang tambang itu. Maka kemudian verifikasi itu memang dari OPD teknis. Tapi di situ kemudian ada sidang yang semua orang akan mendengarkan. Sebetulnya ini layak atau tidak diterbitkan seperti itu. Dan yang Ya. di lapangan mungkin berbeda yang kita diskusikan kan. Ya. Jadi ya mungkin Mbak Nuri sudah lihat di TikTok gitu. Ya kan? Yang barusan Pak? Ya, itu kan. Yang barusan. Tapi ini menjadi evaluasi gitu. Saya Betul. tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Nggih. Tetapi ternyata perizinan satu atap ini, satu pintu ini juga menjadi salah satu kunci yang Yap. luar biasa. Ya. Dan itu tidak mudah. Jangan sampai beliaunya ini malah kena bully satu-satunya kan nggak bisa. Karena untuk itu kan butuh proses yang panjang. Maka sebetulnya diskusi ini saya pengen harus ada konsolidasi betul antara OPD dengan segala kewenangannya. Kamu kewenangannya di sini, kamu kewenangannya di sini. Betul. Saya kira saya setuju sekali sampaikan Pak Dwi. Artinya ada penyelesaian jangka pendek, ada jangka panjang. Betul. Nah barangkali saya sampaikan Pak Dwi itu jangka panjang kita atur Betul. kewenangannya. Betul. Nah itu tentu Pak Dwi di Dewan bisa membantu nanti ada raperda ngatur itu, kemudian kewenangan tadinya masih tadi di sana dikumpulkan, kalau bisa itu kan kira-kira baik ya. Nah kemudian jangka pendeknya, ini kan masyarakat nggak bisa nunggu nih, apa sih yang bisa dilakukan? Lah monggo yang di bawah kewenangan DPM PTSP bisa dioptimalkan. Ya. Saya selalu memberi contoh sederhana begini misalnya, asal semua sudah memenuhi syarat, oke, itu sangat sederhana. Kita extend aja masa berlakunya izin itu. Sorry agak guyon ya, seperti biasanya di medsos itu kan ya. Coba cek buku nikahmu, ada expired date-nya enggak gitu ya. Artinya kan sekali izin itu berlaku seumur hidup. Gitu. KTP dulu 3 tahun, kemudian 5 tahun, sekarang juga seumur hidup. NIB itu juga seumur hidup Pak. Nah kalau bisa itu begitu dia. kan bagus ya. Iya. Maka kemudian yang dicatat Pak Dwi tadi betul, OSS ini memang agak sedikit ini ya Pak. Karena itu tadi hal-hal yang mestinya itu resikonya berisiko ya Pak, berisiko terhadap lingkungan, kemudian keramaian seperti itu. Kadang-kadang karena dia masuk di resiko yang memang dia bisa terbit otomatis. Nah jadi seperti itu. Gitu. Dan di pusat nggak tahu kondisi di sini. Betul. Jadi beratnya di pengawasan ya Pak Dwi. Betul itu. Pengawasan. Nah akhirnya daerah yang kesusah Pak nanti, yang susah. Gitu. Kita dibenturkan oleh masyarakat kita sendiri. Gitu. Ya. Karena kita di DIY yang memang dekat dengan masyarakat begitu ya. Kita yang masalah-masalahnya itu seperti ini. Nah, ada nggak jembatan untuk menuju ke pusat itu? Ini loh DIY ada seperti ini. Terus nanti kewenangannya bisa di ini. Ya, ada sebetulnya. Kita punya forum komunikasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, kemudian Koordinator Investasi, kemudian Kemendagri itu juga kita sering melakukan koordinasi. Hanya memang kan ini perlu proses ya. Ini dalam masa perubahan juga PP 5-nya Pak Ratmi. Masih PP proses 5, ya. betul. Nah di PP 5 ini sebetulnya kan kunci Pak Dwi. Di situ ada yang namanya kewenangannya. Kemudian ditentukan resikonya. Maka tadi ketika kemudian kafe misalnya Pak ya. Kafe itu sering dapat sorotan dari masyarakat. Karena izin lingkungannya tuh begitu saja terbit. Padahal bahkan nggak tahu
bahkan Iya. nggak tahu tetangganya tuh. Betul. Tiba-tiba hal-hal ada semacam gitu ya. itu yang kita sering sampaikan Pak Dwi dan Ya. Pak Radito kepada pusat, bagaimana kemudian daerah ini mempunyai tanggung jawab yang besar ketika kemudian ada tadi kemudian NIP yang terbit otomatis Yap. seperti itu. Baik, ini luar biasa ya. Ada saran-saran khusus mungkin dari akademisi Iya. menambahi atau Oke. masukan-masukan? Kalau saya begini ya, perbaikan itu penting ya, harus dilakukan. Ya. Tidak semua bisa dilakukan sekarang. So, marilah yang kita bisa lakukan sekarang itu kita lakukan sekarang. Yang akan tahun depan. Saya kira kalau saya sih optimis ya. Misalnya terakhir saya ikut diskusi dengan Menpan, itu sedang dikembangkan Grand Design RB sampai 2045 ya. Itu kan Pak Dwi, Bu Nuri, Mbak Indri juga udah tahu lah ada INA Digital. Saya kira itu tadi Pak, sinergi itu bisa dilakukan sekarang. Betul, maka tadi apakah OSS tidak bisa diatasi? Bisa. Bisa. Konsolidasi daerah dengan pusat Yap. Bisa. itu harus. Ya. Karena begini, kami ini buat peraturan daerah yang dilanjutkan dengan pergub, itu ya kita ibunya adalah undang-undang. Ya. Kan undang-undang, ketika Betul. undang-undang itu salah, ya kadang-kadang undang-undang di sana kita terapkan di dalam di lingkup daerah, kita nggak nyambung juga banyak kan. Iya. Maka menurut saya kan harus ada konsolidasi. Ini saya contohkan begini. Sebentar lagi kami akan memberikan penyataan modal kembali kepada BPD. PBD kita. Ya sekitar 4 triliunan lah. Oh. Nah, kita diskusi dengan BI ini. Mengapa? Saya ingin ada kemudahan karena OJK, sorry. OJK. Karena OJK, kita ini bank ini kan rezimnya BI sama OJK. Ya. Ya. Polisinya OJK, Pak. Ya. Polisinya OJK. Saya bilang begini, bagaimana ketika saya memberikan penyertaan modal ini, karena kami ini didominasi oleh UMKM harus bisa terakseskan dari sisi pembiayaan. Harus ada sisi-sisi yang memudahkan akses. Begitu. Karena saya melihat begini, ini sama. Ya. Tadi kan kita juga sama bank juga kan. Pasca COVID, sebelum COVID, pengusaha itu luar biasa. Kalau dia pinjam bank mungkin 100, 200, 300 mungkin miliarannya. Ketika COVID, dia mati betul. Yap. Ya kan? Yap. Bahkan sekarang yang korban COVID itu mau pinjam 50 juta, dia nggak bisa, Pak. Karena apa? Historisnya dia pernah utang 200, 300, mungkin 500 atau miliaran. Karena dia sudah dianggap bankable. Yap. Itu yang saya ngomong sama OJK, ini harus dirubah. Bahwa pasca COVID itu ada sebuah perubahan yang luar biasa tentang kesiapan pembiayaan. Karena kita mau start lagi, seperti kejayaan sebelum COVID itu, pasti di situ dari sisi pembiayaan sama. Startnya itu modalnya sama. Itu maka yang saya katakan, bagaimana dengan perizinan tadi? Harus ada konsolidasi betul. Yap. Harus ada konsolidasi dan itu memudahkan akses. Ya. Karena menurut saya perizinan akan menentukan investasi. Yap. Woi, perizinan menentukan investasi ini Iya. sangat menarik. Perizinan akan kemudahan perizinan juga akan menentukan investasi. Iya, Ya kan? betul. Dan investasi itu pasti berakibat dengan PHD. Ya. Belum, Mas? Muternya gitu ya, Pak. Iya, Puter-puternya rasanya di situ Artinya di ya. Mbak Nuri itu bukan DPM PTSP itu bukan sembarangan, ini penentu betul ini. Ya, penentu betul. Wajah pertamanya di situ Pak. Betul, wajah pertanyaan Ya, betul. gitu. Jadi kalau lihat lirikan pertama di sini dulu, Pak. Yap. Ini dulu, Pak. Ya. Iya, jadi Selanjutnya kalau mau- terserah Anda. Iya. Ini kalau Baru ibarat, dalamnya, baru. ya ibaratnya mau jatuh cinta, ini wajahnya di Bu Betul. Nuri dulu Bodinya di begitu ya, betul. Terus kemudian nanti kita akan melihat lebih dalam lagi, kenalan lebih dalam lagi begitu ya Bu Nuri ya. Kalau tadi kita membahas banyak hal, kita juga pengen tahu capaian-capaian apa yang sudah dilakukan begitu ya terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan juga PT SPDI dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sini. Khususnya perizinan. Ya, baik. Jadi Mbak Indri, Pak Radminto, Pak Dwi, ini memang kerja keras semua Pak. Jadi kerja keras ketika kita kemudian dievaluasi oleh Kementerian Pusat, itu kita selalu menggandeng semua OPD. Sehingga yang kita capai kemarin yang baru saja adalah penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik itu kami mendapatkan 4 provinsi terbaik Pak. Wow. DIY itu. Dengan Mantap, nilai mantap, Di. 94, sekian. Oke. Terus kemudian Pak dari Menpan kita sudah prima.
sudah di level A. Oh, Nah, oh iya. mungkin ada AA nggak ya? A kuadrat. Kemudian kami juga ada dari apa namanya KPK. KPK itu punya SPI, Yap. penilaian integritas, itu kita adalah peringkat pertama. Provinsi Wow. DIY, oh, mantap, alhamdulillah. peringkat pertama. Kemudian di MCP KPK Pak, kita adalah satu-satunya Yap. OPD yang mempunyai nilai 100 untuk Wow, Wow. keren Karena sekali ada capaiannya. Bukan, ini kerja keras semua tadi karena kita di belakang banyak tuh Pak OPD ya. Bagaimana kita menjadi sebuah keluarga yang harmonis begitulah ya gitu. Terus kemudian kita juga punya beberapa capaian realisasi investasi yang tahun kemarin 200% Pak capaian investasi. Wow. Dari target ya. Iya, dari Oh, sudah melampaui sudah target, melampaui target. bahkan Jadi ya. ini tadi benar kemudian kalau kemudian kami masih memerlukan beberapa feedback dari akademisi Pak Dwi karena mereka yang punya teori-teori yang itu mungkin akan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan ke depan. Karena best practice itu kan kalau akademisi punya banyak tuh Pak ya. Iya. Mereka sering studi kemana-kemana gitu. Nah ini mungkin dari Pak Ratminto kami membutuhkan advice begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan lebih baik lagi seperti itu. Iya. Jadi tempat Jogja beliau ini, istimewa ya. Iya. Kalau saya lihat itu begini Pak, anggarannya sedikit Pak, Yap. anggarannya sedikit. Ah, targetnya Dalam- besar. Tapi Targetnya besar. beban di Besar. pundaknya Maksud saya tadi, Ya. Betul di sekali ngomongin PAD, perizinan menjadi salah satu. Yap. Tulang punggung ya Pak ya. Iya, tulang tulang punggung. punggung ini. Terus ngomongin investasi, dia harus menyediakan data, Yap. potret yang bisa diinvestasi. Hmm. Dan dari waktu ke waktu pasti ada perubahan kan. Yap. Artinya bahwa kajian itu ya harus berlanjut. Hmm. Menurut saya kan. Dia membuat kajian ini potensi investasi nih. Betul. Di sana, di sana, di sana, di sana. Tahun berikut kan investasi ini pasti sudah diisi orang nih. Yap. Artinya kita menyajikan data itu pasti berubah-ubah. Saya hanya mau ngomong di beliaunya itu Yap. harus banyak kajian karena itu salah satu syarat kalau ini bicara tentang marketing. Yap. Kamu mau jualan apa? Oh. Dan jualan ini pasti jualan data. Dan pasti kajian tadi pasti ada pertimbangan dari tata ruang dan sebagainya yang itu menjadi zona investasi. Yap. Yap. Betul. Begitu. Menurut Siap. saya itu kan. Siap Bapak, kami Iya. iya kami punya juga Pak itu Pak Iya. kajian-kajian. Saya tahu. Udah banyak Tapi kajiannya menurut ya saya Bu Dwi ya. apa ya? Kalau bicara target tentang investasi, kajian tempatnya Mbak Nuri belum begitu mendukung. Oke, siap. Menurut Jadi saya. oke, baik. Jadi baik. mungkin Ya lebih banyak. gini-gini saya pasti juga ngamatin. Ya, ya. Nah, maka kemudian kami butuh Pak Ratminto dan Oke. Betul. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Iya. Ratminto. Iya. Kajian-kajian ke depan mungkin yang bisa mensupport untuk investasi Yap, yap. ini. Saya kira begini ya, memang tugas berat itu mengundang investasi. Saya tidak menyepelekan yang melayani izin dengan baik, tapi ini jauh lebih berat karena Betul. semakin orang punya duit itu semakin aneh-aneh Oh, betul. permintaannya. Permintaannya suka di luar. Persis. Nah. Si berolah dia. Nah, kita harus paham investor itu sebenarnya pengennya apa gitu ya. Hmm. Nah, investor itu sebenarnya nggak pengen murah. Dia sudah punya duit kok, ngapain murah itu. Nah itu strateginya apa nih? Iya. Tips-tipsnya. Yang paling penting mereka itu ada kepastian. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak bisa. Mau selesai 1 bulan, mau 2 bulan, nggak masalah mereka. Tapi pasti itu. Pakat Mau bayar 1 juta, mau nggak ada masalah. Yang penting pasti. Nah kepastian inilah, mari kita ciptakan. Oh kalau mau nanam modal di DIY, di bidang ini, tambang ini, butuh waktu proses izin sekian. Nah itu tolong dipastikan. Kalau itu bisa, Pastian ya. insya Allah lah. Saya yakin ke depan kita bisa baik. memanen banyak. Ya. investor itu mesti bicara cash flow. Betul. Ya. Ya. Mesti bicara cash flow. Ya. Maka dia udah punya uang. Ketika uang ini memang hitung-hitungannya cash flow-nya jelas, saya kira Yap. pasti Yap. full rawel. Ya, Betul. siap. Jadi yang disampaikan Pak Ratminto itu betul. Pada waktu kita menyelenggarakan forum konsultasi publik Pak, Oke. itu betul yang disampaikan. Kami kan mengundang beberapa pelaku Yap, usaha. yap. Kami tanya langsung, Yap. sebetulnya apa sih maunya Bapak Yap, gitu. yap. Persis seperti yang disampaikan Pak Ratno. Kepastian. Kami tuh nggak masalah Bu. Yap. Apa namanya? 2 bulan, 3 bulan, tapi pasti. Yap. Dan itu kita tangkap Pak Ratno di dalam SOP dan standar Yap. pelayanan kami. Oke. Ya, itu kita perbarui dan Juni ini kita akan perbarui lagi standar pelayanan
sesuai dengan kajian yang kami sampaikan atau kita gagas bersama dengan teman-teman akademisi juga. Gitu. Alhamdulillah. Gitu, ya. Gitu. Insya Allah lah ke depan. Ada forum-forum apa gitu, Yap. ya libatkan anggota dewan. Ya. Siap. Oh siap Kita nih tidak langsung bisa hanya undang Pak mengundang Dwi ya. ketua, pimpinan, nggak bisa menurut saya. Yap. Saya kira bahwa APBD ini didok itu semua. Yap. Kalau ini ngomong komisi B ya jangan pimpinan. Diundang aja hanya berapa kok. Yap. Kalau dia nggak dikasih snack nggak apa-apa. Terus. Paling tidak, Pak. Paling tidak dia tahu. Ya. Dia tahu ketika di situ ada banyak kita baru ada pembahasan Yap. APBD, kita sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Oke. Oh baik. Kan begitu. Yap. Karena kalau tadi ada diskusi komunitas pengusaha dengan kita, pasti kita akan tahu. Kita ini punya kewenangan yang satu apa? Budgeting. Yang kedua regulasi. Ya. Dua hal ini yang akan menentukan optimal dan tidaknya Pak Nuri. Yap. Nah, Dinasnya beliau. Yap. Siap. Ya kan? abis ini langsung diundang ya Bu Nuri. Oh, Tanpa gini, jangan dikira anggota dewan tahu semua, enggak juga. Iya, Enggak juga. Baik. Enggak juga. Iya ya. Ya kadang-kadang forum-forum begini, Iya. tapi pasti Pak, maaf ya Mbak Nuri, Ya. pasti diabaikan. Hmm. Padahal ini akan menentukan, Persis. aku akan support apa di sini. Yap. Baik. Iya kan? Siap. Setelah ini langsung Karena undang. ketika jenengan ngeyel, saya minta duan untuk ini, kami nggak tahu nih apa, nggak usah. Padahal itu penting. Ya. Betul. Yap. Maka Itu maksud ya, saya. siap. Ini aja, koreksi aja. Yap. Ya. Koreksi aja. Itu bagus sekali Pak. Artinya kan begini. Memang itu salah satu strategi kami. Iya. Yap. Networking with Yap. business people, kemudian mengembangkan itu tadi Pak. Kita memperluas mindset bahwa penanaman modal dan perizinan itu tidak hanya menjadi domain kami sebetulnya. Yap. Betul. Kita harus punya kerjasama tadi Pak. Dwi, betul sekali konsolidasi ya Pak ya. Yap. Bagaimana kemudian investasi dan perizinan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kemuliaan martabat dari masyarakat ini seperti itu. Di- Saya setuju itu. Iya. Ya, Jadi silakan. begini Pak, Pak Ratito. mengajak atau melibatkan atau apapun namanya lah, kolaborasi eksekutif dengan legislatif itu tentu sangat penting ya. Tapi ingat, kita kembali ke good governance itu ada pemerintah, swasta, masyarakat. Nah itu juga monggo dibikin forumnya sehingga tentu Ya, pentahelik tahu penting. juga kan ya, Ya. masyarakat butuh apa, masyarakat pengen apa kan itu ya. Nah, kalau itu bisa nyambung saya kira Siap. itu Ya. top deh. DIY jadi barometer ya. Kita begini, di dalam satu periodisasi gubernur itu kan pasti ada RPJMD ya. Ya. Pak. Iya, rencana Bagaimana RPJMD itu di dalamnya ada semua. Nah, hari ini saya masih melihat, kenapa saya tadi selalu ngomong konsolidasi antar OPD, karena saya masih melihat egoisme Oh. OPD itu masih terbangun. Nggak apa-apa ini didengar, nggak apa-apa. Sehingga kadang-kadang APBD kita yang 6 triliun gitu, kadang-kadang tanda petik ada yang tidak adil di masing-masing OPD. Mengapa begitu kan? Kami yang punya budgeting, Ah. kami yang punya budgeting yang kami tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga kalau bagi-bagi kue gitu, Yap. ya kadang-kadang ya siapa yang deketi Ya. CAPD, maaf ini. Sehingga kadang-kadang saya melihat bahwa RPJMD Ya. yang menjadi visi misi gubernur itu kapan tercapai itu tidak pernah teragendakan. Sehingga setiap tahun harusnya ada bicara tentang tema Ya. anggaran. Sehingga ketika tema anggaran pasti di situ ada perbedaan pagu anggaran yang itu mensupport tema itu. Ya. Nah, hari ini saya masih melihat di beliaunya ini Dikit ya Pak ya. pagunya kecil sekali. Kecil Oh. sekali. Menurut saya Harusnya lebih besar lagi ya Pak Dwi ya. banyak kajian loh. Yap. Iya. Dia mau jualan apa sih? Oke. Dia mau Persis. jualan apa? Yap. Sistem kan sudah ada, gitu loh. Sistem ini adalah ketika di sini sudah ada kajian, oh di sana adalah ada sentra ini. Sentra ini punya potensi ekspor misalnya kan. Yap. Yap. Kalau mau menuju ekspor apa yang harus kita support? Misalnya begitu. Oh perizinannya. Yap. Berarti kita melakukan pendampingan perizinan, misalnya begitu. Oh di sana butuh support teknologi, misalnya begitu. Ya. Berikan data kepada kami, gitu loh. Yap. Karena kita mau menuju ke investasi dan sebagainya pasti di situ ada rambu-rambu. Ini Ada baru yang- penyusunan RPJMD ya sekarang ini atau
Belum. Mau menghabiskan kan? Baru menghabiskan. Baru mau menghabiskan. Oke, berarti habis ini ya Bu Nuri ya kita Habis ini kita disupport sama Pak Dwi dan Iya. Amin, insya Allah. Ya. Ya kadang-kadang kan kita punya regulasi yang komplit, tetapi eksekusinya Ya. betul. nggak optimal. Oke, implementasinya penting juga. Betul. Implementasi Iya. penting. Iya, harapan-harapan mungkin dari akademisi ada harapan terkait nanti Iya. presiden. Oke. Saya ingat ya data terkait indeks profesionalitas ASN. Oh iya. Nah, DIY itu termasuk sangat Paling- bagus. Paling bagus ya. Ya. Nah, saya kira itu potensi. Ya. Kenapa? Itu kan berarti kita punya SDM yang hebat gitu loh. Nah, kalau kita punya SDM yang hebat, insya Allah mimpi-mimpi itu bisa kita lakukan lah. Tapi ya, kita hilangkan kata Pak Dwi kan dalam bahasa kampus silo-silo. Ego sektoral, ego PD. Kalau itu bisa kan potensi yang luar biasa ini tentulah Jogja yang istimewa kita maknai tentu istimewa itu ya mensejahterakan Iya. masyarakat melalui perizinan Kita dan investasi. punya orang-orang pintar gitu. Iya, Betul, iya. Jogja pinter, Iya. SDM-nya Mantap, keren-keren. Mantap. Ya. Jadi trigger nih. Iya. Closing statement singkat dari Pak Dwi, silakan. Optimalkan perizinan. Karena Iya. perizinan menentukan Yap. Nah itu dia ya, Saja. nantinya bahwa seperti itu. perizinan yang maksimal tanda petik ini bisa diakses oleh masyarakat dengan segala potensinya, karena perizinan akan menentukan investasi dan penanaman modal. Iya, ujung-ujungnya di situ tadi ya, Bu Nuri. Closing statement silakan. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini seperti circle begitu ya. Yap. Circle Ini ada. diskusinya Ya, seru sekali ya. Seru hari ini. sekali dan saya senang. Artinya begini, bahwa kemudian apa yang menjadi komitmen kami, bahwa pelayanan terbaik adalah komitmen kami, itu kemudian sudah kita wujudkan dalam beberapa strategi. Termasuk di dalamnya adalah networking, kemudian digitalisasi, kemudian inovasi, kemudian harmonisasi. Yap. Nah, bagaimana kemudian hal-hal ini bisa tercapai, kemudian menyentuh masyarakat yang paling bawah, tentu dibutuhkan pendekatan tadi, membumi, Yap. kemudian mendekati pada lapisan yang paling bawah. Nah, ini kan perlu disupport ya Pak Dwi ya, perlu disupport, baik itu dari kami, dari sisi SDM kami, kemudian dari penganggaran itu juga penting, budgeting, kemudian regulasi. Nah, beberapa hal inilah yang kemudian akan menjadi tumpuan kami untuk bisa bergerak lebih mantap lagi, sehingga tadi yang disampaikan Pak Ratmito, kami bisa meraih kesempatan untuk mencapai investasi yang sebaik-baiknya. Jadi saya menyebutnya sebaik-baiknya ya Pak ya. Iya. Sebaik-baiknya sehingga nanti betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi dawuh Pak Gubernur. Iya. Bagaimana kita memayu hayuning bauno. Betul. Kemudian segala investasi itu harus memberikan suatu kemanfaatan juga kepada lingkungan. Yap. Iya, baik. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Nuri. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih Pak Dwi. Luar biasa hari ini masukannya Pak Terima Ratminto kasih. juga. Matunun. Ini keren sekali juga tadi insight dari Pak Ratminto dan juga terima kasih. Ini luar biasa ya. Ini hari ini kita sudah membahas terkait dengan bagaimana ekosistem ya, membangun ekosistem inovasi ini tidak hanya kerja keras dari BNTSP ya. iya, emang tugas kita bersama ya, bagaimana kita sendiri dapat menyadarkan masyarakat begitu ya, mindsetnya kita bersama. Nah ini juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, mari kita bersama-sama kalau di lingkungan pemirsa ini ada yang mengurus perizinan masih kesulitan, ini sekarang ini sudah dipermudah. Jadi mindsetnya jangan lagi kalau ngurus perizinan itu sulit ya, mindsetnya harus kita rubah bahwasanya sekarang ini sudah dipermudah karena kalau kita sudah ngurus perizinan lagi-lagi yang diuntungkan juga kita sendiri begitu ya. betul. Kita dapat mendapatkan banyak manfaat dan kesempatan, peluang yang luar biasa ke depannya. Dan luar biasa tadi masukan dari akademisi Pak Ratminto dan juga Pak Dwi yang sering terjun ke masyarakat. Begitu, waduh ini benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak Bu Nuri program-programnya dan juga capaian-capaiannya. Terima kasih banyak, ini luar biasa sekali ya. Dan terima kasih juga pemirsa yang sudah bergabung selama 1 jam ini bersama podcast Jogja Invest. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis. Akhirnya saya Indria Sastrotomo pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Jogja Invest selanjutnya.